Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Imratu Saliha, NIM 200509740002 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya standarisasi, maka berbagai hal akan sulit untuk dikoordinasikan dan akan menghambat sebuah proses. Untuk jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan, sehingga setiap pengguna atau user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Untuk saat ini telah ada standarisasi khusus untuk penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi, yaitu melalui YOSI Layer. Apa itu YOSI Layer? YOSI Layer Open System Interconnection atau YOSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. YOSI Layer disebut sebagai lapisan karena memang model referensi YOSI ini diciptakan berlapis-lapis. Lapisan-lapisan pada YOSI Layer ini dibuat dengan tujuan agar setiap paket data dalam sebuah jaringan bisa melewati layer tersebut sebelum pada akhirnya bisa saling terkoneksi. Ada juga TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak software di sistem operasi. Di YOSI Layer mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada Application Layer. Application Layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan ada juga yang lain. Yang kedua ada presentation layer, lapisan ke-6, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada session layer, lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain sebagainya. Yang keempat, transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang dapat digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima ada network layer. Tugas pada network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi
IP Internet Protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internetworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam, ada data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link control. Yang ketujuh ada physical layer. Model UC layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Selanjutnya ada layer TCP atau IP. Yang pertama ada Network Access. Layer ini sering juga disebut sebagai host to network layer. Layer menangani semua komponen dan proses yang berkaitan dengan physical link, baik secara fisik maupun logikal. Informasi mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan pada layer ini. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Internet pada LAN, PPP pada WAN, dan juga frame relay. Yang kedua ada Internet layer. Berperan untuk memberikan informasi, alamat asal dan tujuan dari paket data dan menentukan jalur atau rute routing pengiriman paket data. Yang ketiga ada transport. Transport layer berfungsi menyediakan servis yang akan digunakan oleh application layer. Mempunyai 2 protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Pada layer ini, data diubah menjadi suatu paket data dan menentukan metode pengiriman, flow control, dan error correction terhadap paket data. Yang keempat ada application. Berperan sebagai high level protokol yang melakukan proses representasi, encoding, dan dialog kontrol data. Juga menyediakan servis-servis terhadap software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer ada HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan TCP/IP versus UC. Persamaan UC layer dengan TCP/IP layer. Yang pertama, masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Yang kedua, memiliki application layer, meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Yang ketiga, masing-masing memiliki transport dan internet network layer. Yang keempat, masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switches dalam mencapai alamat tujuannya. Yang kelima, bagi network profesional, kedua model tersebut harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Selanjutnya, perbedaan UC layer dengan TCP/IP layer. Yang pertama, di dalam UC layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya 1 layer, yaitu application layer. Yang kedua, dalam UC layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access.
Yang ketiga, dalam UC layer memiliki 7 layer yang menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Yang keempat, ada TCP layer lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model YOSI. Yang kelima, YOSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan untuk jangka panjang. Kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti YOSI. UDP atau User Data Protocol adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Cara kerja UDP yaitu terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai penghubung host untuk dapat bertukar data. Channel tersebut membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat untuk bisa tersambung ke UDP sekaligus menyediakan IP dan nomor port dari host tujuan. Kemudian UDP akan mengirimkan beberapa data dalam waktu yang bersamaan. Perbedaan UDP dan TCP dalam kemampuan koneksi. Bila komputer menggunakan UDP, maka bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Sedangkan dengan TCP memungkinkan untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Yang kedua, karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Yang ketiga, contoh aplikasi. Menggunakan protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh untuk UDP adalah SAN RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Contoh aplikasi untuk TCP adalah FTP, SMTP, dan Telnet. Selanjutnya, dalam jenis port yang digunakan. Perbedaan UDP dan TCP berikutnya terletak pada jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152 sampai 65535. Untuk Imperial port 1 sampai 1023, untuk Well Known port dan port 1024 sampai 49151 untuk register port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Selanjutnya, transmisi data. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram untuk memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data untuk masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, ada network protokol. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara 2 komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Contoh jenis protokol jaringan ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP, dan Simple Mile Transfer Protocol (SMTP), dan ada Hypertext Transfer Protocol (HTTP), dan ada juga Telecommunication Network (Telnet), dan ada juga File Transfer Protocol (FTP), dan masih banyak lagi jenis protokol jaringan yang lainnya. Dalam protokol jaringan TCP/IP ada sebuah port.
yaitu mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan untuk menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP atau IP, sehingga port juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada dalam server. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit yang disebut dengan port number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan. Ke dalam port TCP dan port UDP karena memiliki angka 16 bit, maka total maksimum jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65536 buah. Ada juga well-known port yang pada awalnya berkisar antara 0 hingga 255, tetapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 hingga 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority oleh layanan yang bakal ada pada masa depan. Well-known port didefinisikan dalam RFC 1060. Dan ada juga registered port. Port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Registered port juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA terdapat tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Rank registered port berkisar dari 1024 hingga 49151 dan beberapa port di antaranya adalah dynamically assigned port. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.